Selamat pagi semuanya. Apa kabar hari ini? Wah, hari ini anak-anak kabarnya semuanya baik ya. Syukur alhamdulillah. Hari ini, pagi ini, sebelum kita memulai kelas, kita uh, berdoa ya. Kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin, berdoa selesai. Baik anak-anak, Ibu absen terlebih dulu ya. Kalau yang Ibu panggil namanya, angkat tangan. Atau bisa juga bilang hadir Bu, gitu. Tapi dengan suara yang keras. Yang tidak hadir, kasih tahu sama Miss ya. Yang pertama, Ibu mulai absen ya. Angelina, hadir. Arkan hadir. Arkan hari ini sangat terlihat wajahnya ceria ya, happy ya hari ini. Daniel Pranata, hadir. Teddy Nugraha, hadir. Rion, oke. Dona minggu lalu gak datang ya sepertinya. Atau ibu yang salah? Oh, hadir. Ternyata hadir Dona minggu lalu. Elsha, hadir Elsha. Desi Andriani. Oh, Desinya lagi sakit. Dirawat di rumah sakit. Oke, kita doakan sama-sama supaya teman kita cepat sembuh ya. Pajar Firdaus, hadir. Parahan Gipari, hadir. Oke, sudah selesai absennya. Untuk kita masuk atau memulai pelajaran kita hari ini sama dengan Ibu Guru, kita mau ice breaking dulu. Ice breakingnya gampang. Ibu lihat tadi anak-anak datang ke sekolah, kayak tadi seperti Dona, mukanya happy banget. Ibu juga jadi ikut happy liatnya. Mungkin beberapa teman-teman yang lain, mungkin ada yang lagi sedih ya, kelihatan dari ekspresinya. Nah, kita mulai ice breakingnya dengan tebak ekspresi. Jadi contohnya seperti ini. Misalnya kalau ibu bilang ke Rion, ekspresikan wajah sedih. Nah, contohnya seperti itu ya. Jadi Rion ekspresikan wajah sedih gimana? Gitu. Angelina ekspresikan wajah yang happy gimana? Gitu. Kemudian Arkan ekspresikan wajah yang sedang lagi marah gitu. Seperti itu ya. Kemudian Rion ekspresikan Teddy ekspresikan wajah yang misalnya lagi ngantuk. Nah, ngantuk gimana ekspresinya gitu. Oke, dan selanjutnya kita main ice breaking dulu ya. Kita mulai dengan Rion. Siap-siap ya. Rion ekspresikan wajah yang sedang happy. Happy gimana? Nah, itu sedang happy. Good job. Kita kasih tepuk tangan ya buat teman-teman yang sudah mengekspresikan wajahnya. Selanjutnya Angelina ekspresikan sedih gimana?
Ini antara udah sedih terus ditambah nangis ya. Oke, sedihnya berlanjut jadi menangis. Oke, lanjut. Tepuk tangan dulu. Lanjut Pajar Firdaus. Oh, mau milih sendiri. Kamu mau memilih sendiri. Oke, silakan. Kita tebak sama-sama ya, Pajar Firdaus ekspresinya sedang apa? Kita lihat sama-sama dari raut mukanya. Sepertinya itu ekspresi lagi ngantuk. Kalau menurut Ibu Clara, itu ekspresi lagi ngantuk. Malas? Nggak mungkin malas dong. Jadi jawaban benar apa dari Pajar Firdaus? Oh, ternyata lapar. Ternyata ekspresi laparnya Pajar kayak gitu ya, mulus-mulus. Oke. Satu lagi boleh ya. Ibu mau tunjuk atau kalian sendiri? Ibu tunjuk aja ya. Semuanya masih pada diam-diam. Coba Elsa ekspresikan wajah kamu. Oh, kamu mau milih sendiri juga seperti Rion. Oke, boleh. Silakan Elsa. Wah, ini wajah sedang apa ya? Seperti ini. Wajah pengen ke kamar mandi, kebelet. Bukan ya? Ayo teman-teman bantu. Ada yang tahu itu ekspresi apa ya? Gelisah? Gimana Elsa? Wah, betul sekali. Ternyata ekspresi sedang gelisah. Wah, ternyata Elsa hari ini sedang gelisah ya teman-teman. Oke. Jadi kita tepuk tangan dulu, kita kasih aplaus buat teman-teman dan semuanya yang sudah mengikuti Ice Breaking pagi ini. Yeay. Oke, jadi dari Ice Breaking ini, kenapa sih Miss memilih Ice Breaking tebak ekspresi pagi ini? Nah, jadi sebelumnya Ibu kasih tahu dulu ya tujuan dari Ice Breaking yang sudah kita lakukan tadi. Jadi tujuannya itu untuk menghilangkan kebosanan atau keletihan kita atau semua yang hadir di kelas pagi ini. Nah, kemudian melatih peserta berpikir kreatif, melatih kerja sama tim, kemudian meningkatkan rasa percaya diri. Atau ada juga meningkatkan gairah dan semangat. Nah, kan kita kan hari ini kelasnya masih pagi banget ya. Jadi ada baiknya untuk memberikan kita rasa semangat, memberikan kita rasa percaya diri. Ibu mulainya dengan Ice Breaking. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, kenapa sih Ibu memilih tadi Ice Breakingnya yang tebak ekspresi? Kenapa sih Bu? Gitu kan, mungkin ada yang nanya. Nah, supaya kalian semua mengetahui satu sama lain di kelas ini apa yang teman kalian sedang rasakan. Mungkin gak semuanya menunjukkan apa yang dia rasakan saat ini ya lewat ekspresinya, gak semua. Mungkin ada yang sedang ngantuk tapi dia tunjukin wajah yang sedang happy. Kita gak tahu ya anak-anak. Tapi untuk semua yang kita lakukan itu sebenarnya kita sama-sama belajar satu sama lain untuk kita mengetahui apa yang teman kalian sedang rasakan. Seperti itu. Kita lanjut ya. Kita hari ini di dalam kelas ini, pagi ini Ibu akan memberikan layanan. Layanannya adalah layanan penguasaan konten. Layanan apa tadi Ibu bilang, Rion? Ya, layanan penguasaan konten. Apa sih kira-kira layanan penguasaan konten yang mungkin anak-anak
pernah dengar, pernah baca layanan penguasaan konten itu apa di dalam BK. Ibu bacakan ya buat anak-anak semua. Jadi, layanan penguasaan konten adalah suatu layanan bimbingan konseling yang bertujuan untuk memahamkan, mengembangkan, dan membelajarkan siswa terhadap suatu konten tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Jadi layanan konten sendiri atau penguasaan konten itu diberikan kepada kalian supaya kalian itu dapat memahami, dapat belajar, dapat mengembangkan dari kompetensi yang kalian miliki. Nah, ibu nanti akan memberikan materi kepada anak-anak. Nah, dari materi tersebut anak-anak bisa belajar atau bisa mengembangkan atau berpikir dari materi tersebut apa yang bisa memotivasi kalian untuk mengembangkan kompetensi yang ada di dalam diri kalian. Ya, ini masih ada ya lanjutannya mengenai pengertian layanan penguasaan konten, yaitu layanan bantuan kepada individu baik sendiri maupun kelompok untuk menguasai kemampuan atau kompetensi tertentu melalui kegiatan belajar. Jadi penguasaan konten ini, layanan ini kita bisa berikan bagi individu satu-satu, satu siswa, bisa juga diberikan terhadap kelompok. Nah, ini untuk menguasai kemampuan tertentu atau kompetensi. Itu tadi pengertian. Sekarang kita lanjut dengan tujuannya. Apa sih tujuan dari layanan ini? Kan kalau ada pengertian berarti ada tujuan ya anak-anak. Tujuan layanan penguasaan konten. Jadi tujuannya ini sangat perlu bagi individu untuk menambah wawasan dan pemahaman, mengarahkan penilaian dan sikap, menguasai cara-cara kebiasaan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya dan mengatasi masalah-masalahnya. Jadi ibu, kalau kita bisa mengatasi masalah kita saat ini, mengentaskan masalah kita, berarti itu termasuk bagian dari kelebihan yang kita miliki atau sebuah pemenuhan di dalam diri kita. Ya, betul sekali. Itu adalah sesuatu kebutuhan kita. Salah satunya ya kebutuhan untuk kita bisa selesai dari masalah-masalah kita. Nah, lewat layanan ini nanti ibu akan sampaikan beberapa hal, menyampaikan materi juga untuk anak-anak bisa mengatasi masalahnya. Khususnya untuk kalau mengatasi masalah, mungkin khususnya untuk yang individu ya. Maksudnya mengadakan konseling individu. Kemudian selanjutnya, kenapa kita penting memberikan layanan? Kan masih ada banyak layanan yang lain, Bu. Kok hari ini layanan penguasaan konten, kenapa penting? Ya sangat penting ya, karena siswa itu memerlukan konten untuk belajar dan pendidik mengandalkan konten tersebut untuk mengajar. Jadi anak-anak membutuhkan informasi tersebut, konten tersebut, dan ibu memiliki informasi tersebut untuk memberikannya kepada bagi siswa-siswi. Nah, siswa-siswinya itu kalian ya pagi ini. Sekarang kita masuk ke dalam materi. Judul materi hari ini mengenai judulnya ya, Aku Bangga Dengan Karyamu. Tujuannya dapat mengekspresikan dirinya dengan menghasilkan atau membuat sesuatu karya yang berguna bagi dirinya dan orang lain. Jadi tadi sangat terhubung ya. Tadi pertama ibu mulai dengan ice breakingnya, tebak ekspresi. Nah, materinya hari ini tuh mengenai aku bangga dengan karyamu. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa mengekspresikan diri
dengan menghasilkan atau membuat sesuatu karya yang berguna bagi dirinya bagi diri kita dan orang lain, anak-anak. Oke. Jadi setiap orang pasti memiliki pengalaman yang berbeda-beda di dalam hidupnya. Sekali lagi, setiap orang pasti memiliki pengalaman yang berbeda-beda di dalam hidupnya. Pengalaman Angelina, pengalaman Rion, pengalaman Donna, pengalaman Pajar, itu berbeda dan itu yang membuat kalian menjadi siswa-siswi yang tangguh dari pengalaman tersebut. Ibu sendiri dengan saudara ibu sendiri pasti memiliki pengalaman yang berbeda. Pajar dan Farhan pasti memiliki pengalaman yang berbeda. Angelina dengan si Elsa pengalamannya berbeda gitu. Nah, dari pengalaman tersebut banyak yang dapat dipetik dan dimanfaatkan untuk menjalani kehidupan dengan lebih baik ya. Ternyata dari pengalaman itu yang kita alami bisa membuat kita menjadi orang yang lebih bermanfaat. Atau ibu punya kalau ibu sendiri, ibu punya bahasa kayak gini, ibu lebih hati-hati ke depannya. Karena apa? Ibu sudah melewati pengalaman sebelumnya ini nih. Jadi untuk melangkah selanjutnya berarti ibu lebih aware lagi, lebih hati-hati lagi gitu. Jangan sampai kita jatuh ke lubang yang sama ya. Seperti itu bahasanya kira-kira. Orang lain tentu saja memiliki beberapa pengalaman yang berbeda dengan yang kita alami. Selain itu, dengan belajar dari pengalaman orang lain, kita juga bisa melihat dunia dari berbagai sudut pandang. Wow, ternyata dari pengalaman itu ternyata juga merubah mindset kita, merubah cara pandang kita, merubah cara kita berpikir terhadap sesuatu yang kita lihat. Pastinya cara pandangnya itu lebih baik ya anak-anak. Karena jika kita hanya melihat dari dunia dari sudut pandang kita seorang diri, kita tidak akan mengenal dunia secara luas dan akan selalu berpikir sempit. Benar sekali. Jadi materi hari ini yang ibu sampaikan mengajak kita untuk melihat sudut pandang atau sesuatu yang kita lihat itu tidak dari diri kita sendiri. Oh, aku lihat kamu orangnya suka marah-marah sih gitu. Atau kamu melihat sesuatu berita, ini bully di sekolah ini, kebanyakan bully di tempat ini, banyak bully. Tapi anak-anak tidak mencari informasi tersebut. Kamu tidak mengenal teman kamu lebih dalam. Kamu udah mempunyai berpikiran atau kamu udah mempunyai mindset dia nggak baik gitu. Tapi ternyata kita perlu memandang atau melihat sesuatu itu lebih luas, tidak berpikir sempit ya. Nah, ibu akan memberikan tayangan atau video film kepada anak-anak. Nah, ini filmnya ini tuh bukan film, tayangan video gitu. Jadi ini tentang robot hasil kids zaman now gitu. Ini mereka sedang merancang hasil karya mereka yang bermanfaat buat dirinya dan bermanfaat buat orang banyak. Nah, kita saksikan videonya sama-sama ya. Menciptakan robot pertanian. Robot tersebut merupakan prototipe yang benar-benar bisa diaplikasikan di lahan pertanian. Bahkan sebuah robot akan dilombakan pada kontes robot internasional di Tiongkok dan Malaysia pada akhir tahun ini. Dengan telaten, Yuda, Fahri dan kawan-kawannya merangkai satu persatu piranti keras robot. Siswa-siswi Sekolah Menengah Pertama Al-Azhar Surabaya ini memang menekuni perakitan robot sebagai materi ekstrakurikuler mereka. Hasilnya, sebuah robot agriculture yang pekan lalu menjuarai kontes robot nasional yang diselenggarakan PP Iptek di Jakarta. Kelebihan robot ini mampu mengikuti jalur simulasi yang diumpamakan matang sawah tanpa melenceng dari jalurnya.
Robot ini memang dibuat untuk membantu petani dalam menggarap lahannya. Selain mampu melewati lahan pertanian, prototipe ini juga bisa membantu petani membajak sawah. Oleh karena itu harapannya ketika mereka bisa menciptakan robot agriculture, harapannya robot ini bisa digunakan membantu para petani. Siswa-siswi yang mulai belajar robotik sejak kelas 7 ini juga menciptakan robot hidrolik yang bisa membantu mengangkat benda-benda berat dengan operator jarak jauh. Para siswa juga mengembangkan robot jenis transporter yang akan mewakili Indonesia pada kontes robot internasional di Cina dan Malaysia akhir tahun ini. Sistem kerja robot ini sama dengan robot lainnya, yakni dikendalikan dengan program yang dirancang di komputer. Seberapa sering sih latihannya? Robot transporter ini dirancang untuk bisa mengangkut hasil panen dari lahan pertanian menuju lokasi penyimpanan dengan tepat. Tampak prototipe robot transporter bisa memindahkan balok ke bagian luar lingkaran sebagai sasarannya, juga memindahkan bola tenis menuju tepat tengah sasaran lingkaran. Dan tentu saja, kemampuan asli anak bangsa ini patut dikembangkan dan didukung untuk Indonesia lebih baik. Dian Wida, Surabaya, Jawa Timur. Ya, kami akhiri reportase pagi akhir pekan 18 Oktober 2014 atas nama seluruh kru yang bertugas. Saya Bunga Harumdani. Dan saya Budi Adiputro undur diri. Selamat beraktivitas. Jangan lupa sarapan pagi. Ya, sempatkan waktu untuk berolahraga ya. Ya. Dan Sampai jumpa. Baik, tadi anak-anak sudah melihat videonya kan? Jadi itu hasil karya mereka. Nah, mungkin ada yang bertanya, berkarya itu apa sih, Bu? Kenapa sih harus berkarya? Kenapa sih, Bu? Kan aku bisa hidup kok tanpa karya. Bisa aja ya, mungkin kita berpikir seperti itu. Nah, tapi jangan salah ya anak-anak semua. Ternyata berkarya itu memiliki arti mengerjakan suatu pekerjaan sampai menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi semua orang. Karya tersebut dapat berupa benda, jasa, atau hal-hal yang lainnya. Jadi anak-anak berkarya itu adalah sesuatu pekerjaan yang menghasilkan sesuatu dan bisa bermanfaat bagi orang banyak. Hasil karyanya itu bisa berupa benda, jasa. Coba bayangin anak-anak hidup, tapi anak-anak tidak menghasilkan karya apapun. Tapi kan Bu, nggak harus menghasilkan karya seperti tadi. Saya masih tetap hidup kok, gitu ya. Tidak anak-anakku semua, kita harus bisa menghasilkan karya, menghasilkan sebuah manfaat buat orang banyak, supaya hidup kita ini bermanfaat buat orang banyak. Kalau misalnya anak-anak hanya, misalnya kalian sedang bersekolah tapi kalian tidak bisa jadi berkat buat teman-teman kalian, ya berarti hidup kalian belum bermanfaat, kalian belum menghasilkan karya. Karya itu tidak harus yang langsung besar, maksudnya dalam artian karya itu tidak harus langsung yang gede, maksudnya bisa menghasilkan karya mobil, bisa menghasilkan benda yang terbang, bisa menghasilkan barang-barang yang canggih. Tidak langsung seperti itu ya, tapi karya itu bisa kita timbulkan dengan kita jadi bermanfaat buat orang lain, anak-anak semua. Nah, selanjutnya di dalam berkarya seseorang harus memiliki hal-hal sebagai berikut. Jadi jangan takut ya, mungkin kalian udah saya nggak punya apa-apa, Bu. Gimana dengan berkarya? Saya tidak punya planning, tidak punya perencanaan. Baik, Ibu akan berikan langkah-langkah untuk kita bisa menjadi seorang yang berkarya. Yang pertama, yaitu kita memiliki perencanaan yang mantap, tepat, dan baik. Ya,
anak-anak untuk bisa berkarya, anak-anak harus bisa merencanakan sesuatu. Apa yang harus kalian miliki di dalam diri kalian, apa yang harus kalian kembangkan di dalam diri kalian. Nah, untuk berkarya memiliki perencanaan yang tepat dan baik. Jadi yang tepat berarti tidak asal-asalan perencanaannya. Oh, misalnya saya mau berkarya melukis, tapi kerjaan saya tiap hari main game mulu, tangan tidak pernah dilatih untuk pegang kuas atau warna dibuat supaya semenarik mungkin, diberikan campuran apa. Kalian tidak melatih seperti itu ya, itu berarti bukan perencanaan yang tepat, dan pastinya bukan perencanaan yang tidak baik ya. Karena kalau kalian ingin berkarya menjadi seorang pelukis, menghasilkan lukisan yang bagus atau menulis menghasilkan buku-buku yang bagus, berarti kalian harus mengembangkan kompetensi di dalam diri kalian sesuai dengan karya yang kalian akan keluarkan gitu anak-anak. Kemudian yang kedua, ada pembagian waktu yang tepat dan efektif, sehingga diharapkan dengan pengorbanan waktu dan tenaga yang sedikit tetapi dapat menyelesaikan beberapa pekerjaan dan memperoleh banyak keuntungan. Selain perencanaan, anak-anak harus bisa membagi waktu yang tepat dan efektif gitu. Nah, kalian kan masih sekolah ya sekarang, jadi waktu untuk sekolah ya waktunya sekolah dari pagi sampai sore. Nah, mungkin kalau selesai sekolah kalian ada kegiatan yang lain atau sama sekali tidak ada, nah boleh kita yang ada kegiatannya. Oh, atau satu nih yang ibu sampaikan juga sama kalian. Kalau kalian mau ambil kegiatan, itu kalian harus sudah memiliki perencanaan bahwa kegiatan itu bisa bermanfaat buat kalian, bisa mengembangkan kompetensi yang ada di dalam diri kalian. Kalau suka musik ya belajarnya musik, jangan suka musik tapi yang dikembangkan adalah misalnya renang gitu kan, gak nyambung jadinya. Kemudian apa yang harus dimiliki yaitu di dalam berkarya kita harus memiliki hati yang gembira untuk menghadapi banyak pekerjaan. Jadi ada yang bilang hati yang gembira adalah obat yang manjur. Iya. Jadi ternyata selain perencanaan, selain waktu, kita harus memiliki hati yang gembira, hati yang happy untuk menghadapi sesuatu, menghadapi realita hidup ya. Misal kalian masih sekolah, dikasih tugas, berarti harus happy, harus dikerjakan. Atau mungkin, Bu, ada yang buat aku kecewa. Nah, diikhlaskan. Kita percaya bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik juga buat kita gitu. Mungkin kita dikecewakan, tapi kita jangan pernah berpikir untuk membalas ya. Tapi kita ikhlaskan, berikan hati yang lembut, kita mau mengampuni. Pasti niscaya Tuhan juga akan memberikan jalan keluar buat kita. Selanjutnya, rasa tanggung jawab yang tinggi di dalam bekerja. Ternyata kita harus memiliki rasa tanggung jawab ya. Iya, kalau kita tidak memiliki rasa tanggung jawab, bahaya teman-teman. Orang tidak akan mau percaya sama kita lagi. Anak-anak mau menghasilkan karya yang sebagus apapun, tapi rasa tanggung jawab di dalam dirinya sendiri nggak ada, buat apa? Orang akan melihat hasil karya kalian itu karya yang bohongan, karya yang asal-asalan. Jadi, milikilah rasa tanggung jawab itu di dalam diri kalian ya. Selanjutnya, hal yang perlu diperhatikan untuk berkarya. Nah, tadi kan apa yang perlu disiapkan ya. Sekarang hal yang perlu kita perhatikan untuk kita berkarya. Baik, anak-anak bisa lihat tidak perlu menjadi jenius atau kita tidak perlu menjadi pintar. Bu, tapi kan orang di luar sana yang berkarya itu pada pintar-pintar. Di sana pada kaya-kaya, anaknya orang kaya jadi bisa berkarya gitu. Ya, anak-anak dari pengalaman yang kalian miliki tadi, Ibu sudah sampaikan bahwa dari pengalaman yang
kalian lalui itu, pasti kalian akan memiliki mindset untuk tidak memandang sesuatu tuh dari diri kalian sendiri. Kalian harus memandang suatu hal itu tidak hanya dengan diri kalian sendiri, tapi memandangnya tuh luas gitu. Oh, dia anak orang kaya, dia bisa. Anak-anak nggak boleh seperti itu ya. Oh, kamu pintar sih, makanya kamu bisa berkarya. Nggak juga gitu kan teman-teman. Anak-anak semua. Jadi untuk kita bisa menjadi pintar, pastinya kita mau memulai itu dari hal yang kecil, dari hal yang satu-satu mau kita kerjakan. Jangan langsung berharap yang besar. Nah, hal kecil itu seperti apa sih? Dikasih PR, mau dikerjakan. Maksudnya dengan hati yang gembira, dengan penuh rasa tanggung jawab, gitu. Misalnya baru dipercayakan hal sesuatu yang kecil, tapi anak-anak tidak mau mengerjakannya, ya tidak akan menghasilkan karya yang baik anak-anak. Makanya kita harus memulai sesuatu itu dengan proses, melewati proses. Tidak ada orang yang langsung pintar, semuanya memulai dari bawah. Tidak harus pintar kan, makanya dibilang untuk kita berkarya, tetapi maksudnya kita mau bertanggung jawab terhadap hal-hal yang kecil, anak-anak semua. Nah, gimana? Dona kenapa diam-diam dan senyum-senyum dari tadi? Apakah ada yang menyentuh hati Dona hari ini? Yang kedua, nah, pikirkan proses bukan hasil. Seperti Ibu bilang tadi, oh saya mau langsung menciptakan benda yang bisa terbang, saya mau menciptakan sesuatu yang orang banyak bisa langsung tertarik. Enggak juga ya teman-teman. Anak-anak semua harus melihat prosesnya. Ketika anak-anak tekunin prosesnya, ketika anak-anak punya rasa niat yang besar, pasti proses itu akan membawa kalian lebih menghargai sesuatu. Maksudnya, kalau kalian hanya berpikir hasil, gimana ya ini kalau bisa menghasilkan duit yang banyak, aku mau duit yang banyak aja, tapi kalian gak mau diproses, aduh bahaya nih, bahaya. Nanti kalian akan jadi manusia yang gak bertanggung jawab, anak-anak. Kemudian berbagilah hal kecil setiap hari. Nah, berbagi ini juga gak harus tunggu kaya ya, gak harus tunggu banyak duit, gak harus berbagi itu barang yang besar gitu, gak juga. Dengan kalian menolong teman kalian meminjamkan pulpen, meminjamkan pensil, itu adalah salah satu hal berbagi. Kenapa sih kita perlu berbagi? Karena ketika kalian berbagi, kalian sudah menolong satu teman kalian, dan Tuhan akan memperhitungkan semua kebaikan yang telah kalian lakukan. Percaya sama Ibu, karena ibu usianya udah banyak ya, maksudnya dalam artian udah melewati banyak hal yang membuat Ibu tuh ya seperti tadi, tidak memandang sesuatu itu hanya dari diri Ibu sendiri, tapi Ibu memandangnya secara luas. Kemudian jangan jadi manusia yang penyampah. Penyampah apa sih, Bu? Jadi suka buang sampah? Bukan, anak-anak semua. Ulangi nih ya, jangan jadi manusia penyampah. Nah, manusia penyampah itu adalah manusia yang tidak bermanfaat, manusia yang tidak mau bekerja, tidak mau diproses. Kenapa dia dibilang penyampah? Karena dia tidak mau berproses, dia tidak mau bekerja, akhirnya jadi orang yang malas-malasan. Sedangkan dia katanya mau menikmati hasil gitu, tapi ternyata dia sendiri tidak mau berproses, tidak mau mengembangkan dirinya. Dalam artian bahasa sederhananya gini, kalian jadi orang yang malas-malasan. Ngerti ya? Malas-malasan. Mau jadi seorang misalnya menghasilkan karya lukis yang bagus, tapi kalian tidak mau melatih diri, tidak mau mengembangkan diri, itu akhirnya kalian jadi malas-malasan. Nah, itu adalah manusia penyampah. Kemudian belajar menerima pukulan bukan berarti tonjok ya, bukan juga, tapi pukulan maksudnya
Kalau kalian di dalam berproses ada sesuatu yang tidak baik, ada sesuatu yang membuat kalian kecewa, jangan menyerah. Tetap terima, tetap sabar, dan kalian harus bertahan. Ya. Nah, itu saja yang Ibu bisa dapat sampaikan pada pagi hari ini. Kesimpulannya bahwa kita harus jadi manusia yang berguna, harus jadi manusia yang bermanfaat buat diri kita dan buat orang-orang di sekitar kita. Tadi Ibu sudah ajarkan ya, kalau kita tidak menjadi manusia yang bermanfaat, kita atau kalian mau jadi apa gitu. Sedangkan di usia muda ini ya kita harus menghasilkan karya yang bermanfaat buat orang lain. Nah, karya itu tidak harus langsung yang besar, megah, mahal, tidak harus ya. Tapi dimulai dengan kalian bisa berbagi dengan sesama kalian. Kalian tidak menyusahkan orang lain, kalian tidak jadi penyampah. Ya, itu kesimpulan hari ini. Nah, Ibu mau kasih tugas. Tugasnya itu anak-anak harus membawa. Ini untuk tugas minggu depan ya. Dicatat. Nah, alat dan bahannya itu ada kertas koran, gunting, staples atau lem, baut staples, lem kertas, selotip, dan tali rapia. Ibu ulang ya, alat dan bahan yang perlu dibawa minggu depan ada kertas koran, gunting, staples, lem kertas, dan selotip. Sama tali rapia, jangan lupa. Baik, itu saja yang Ibu dapat sampaikan hari ini. Semoga kalian mengerti dengan baik. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri kelas hari ini ya. Selamat pagi. Terima kasih.